Shalom sahabat yang baik hati, selamat hari Minggu dan salam sehat bagi kita semuanya yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Kita baca di tempat kita masing-masing, saya baca ayat 34 dan 35. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Berhikmat dalam Yesus. Setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, maka Yesus berbicara secara terus terang apa yang akan dialaminya, yaitu kematian dan kebangkitannya. Yesus mulai mempersiapkan mereka, yaitu murid-muridnya, untuk menghadapi apa yang akan terjadi atas dirinya dengan 3 kali memberitahukan mereka bahwa ia akan segera menghadapi kematian. Pada saat itu respon Petrus menunjukkan bahwa dia tidak memikirkan maksud-maksud Allah, tetapi hanya keinginan manusiawi dan perasaannya sendiri. Petrus menginginkan Yesus menjadi raja seperti pemerintahan di dunia ini, bukan sebagai hamba yang menderita, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesaya di pasal 53. Petrus sering menjadi juru bicara untuk murid-murid dengan menunjukkan perkataannya kepada Petrus. Sebenarnya, secara tidak langsung Yesus berbicara kepada semua murid. Tanpa disadari, murid-murid berusaha mencegah Yesus menghadapi penyaliban dan melaksanakan misinya. Tugas para murid bukanlah menuntut dan menjaga Yesus, melainkan mengikut Dia. Tugas murid adalah mengikut Yesus. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, barulah mereka sepenuhnya memahami mengapa Ia harus mati. Yesus menggunakan gambaran tentang memikul salib untuk mengikut Yesus, untuk mengilustrasikan ketaatan tertinggi yang dituntut dari para pengikutnya. Ia bukan menentang kesenangan, juga ia bukan mengatakan bahwa kita hendaknya mencari kesengsaraan yang tidak perlu. Yesus sebetulnya sedang berbicara tentang perjuangan yang dibutuhkan untuk mengikut Dia dari waktu ke waktu, melakukan kehendaknya. Sekalipun pekerjaan itu sulit dan masa depan tampak suram, kita hendaknya bersedia kehilangan nyawa kita demi Injil, bukan karena hidup kita tidak berguna, melainkan karena tidak ada sesuatu pun yang dapat dibandingkan dengan apa yang kita peroleh bersama Kristus. Yesus ingin kita memilih mengikut Dia dan bukan menjalani hidup penuh dosa dan rasa puas diri. Kristus lebih mengetahui apa arti dari kehidupan yang sesungguhnya daripada kita. Ia meminta ketaatan, bukan kebencian terhadap diri sendiri. Ia hanya meminta kita untuk tidak dikendalikan oleh kecenderungan mementingkan diri sendiri. Banyak orang menghabiskan tenaga mereka untuk mencari kesenangan. Akan tetapi Yesus mengatakan bahwa keinginan duniawi untuk mengejar harta, kedudukan, atau kekuasaan pada akhirnya sia-sia. Apapun yang kita miliki di dunia hanya bersifat sementara. Itu tidak dapat ditukarkan dengan nyawa kita. Jika kita bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, mungkin kita mendapatkannya. Tetapi pada akhirnya kita akan menyadari bahwa itu hanya sementara, palsu, dan hampa. Bersediakah kita untuk lebih mementingkan mencari Allah, hal-hal yang dikehendaki dan dipikirkan oleh Allah? Ikutlah Yesus, maka kita akan mengetahui apa artinya hidup berkelimpahan sekarang ini dan juga mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Yesus.
Yesus terus-menerus menjungkir balikkan perspektif dunia ini dengan berbicara tentang yang terdahulu dan yang terakhir, tentang menyelamatkan dan kehilangan. Di sini ia memberi kita pilihan. Kita dapat menolak Yesus sekarang dan ditolak olehnya pada waktu kedatangannya kali kedua. Atau kita dapat menerima dia sekarang dan kita akan diterima olehnya kemudian. Yesus yang berotoritas memberikan kebebasan bagi kita untuk mengikutinya dengan penuh ketaatan dan menerima dia sebagai juru selamat kita satu-satunya. Sahabat yang baik hati, mengikut Yesus maka kita akan berhikmat dalam Yesus. Apa yang dipikirkan dan dikehendaki oleh Allah, maka hal itulah yang akan memenuhi kehidupan kita sebagai orang yang taat sepenuhnya sebagai orang Kristen. Berhikmatlah, bijaksanalah di dalam menentukan setiap pilihan kita, dan hikmat kita itu ada di dalam Yesus. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menuntun kehidupan kami. Biarlah kami setia sebagai pengikut Kristus, melakukan segala sesuatu yang kami hendak lakukan adalah karena tuntunan dan hikmat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami taat sepenuhnya kepadamu di dalam Yesus Kristus. Amin.